Halo, perkenalkan namaku Firos Dimas dari Praktikan Oceanografi Angkatan 2019 dari kelas OCA. Pada kesempatan kali ini aku ingin menjelaskan sedikit suatu metode dalam penilaian jauh yang bernama koreksi geometri. Mungkin aku ingin menjelaskan definisinya secara singkat, di mana koreksi geometri adalah suatu koreksi posisi citra akibat adanya suatu kesalahan yang disebabkan oleh konsep geometri. Jadi transformasi citra hasil penginderaan jauh pada suatu jalan mempunyai sifat-sifat peta dalam bentuk skala dan proyek. Dan transformasi geometri yang paling mendasar itu adalah penempatan kembali yang sedemikian rupa sehingga pada citra digital yang tertransformasi dapat dilihat gambaran objeknya di permukaan bumi yang terekam oleh sensor. Maksudnya adalah untuk mereduksi adanya distorsi geometrik pada citra, dan hal tersebut dapat dilakukan dengan mencari hubungan antara sistem koordinat citra dengan sistem koordinat geografis, di mana tujuannya tentu mendapatkan nilai piksel yang benar pada posisi yang tepat. Dan kegunaan dari koreksi geometri tentu sama seperti definisinya, yaitu untuk mengurangi kesalahan yang disebabkan oleh adanya gerak sapuan dan satelit, juga gerak perputaran dari bumi dan faktor-faktor penanggungan dari bumi yang mengakibatkan pergeseran posisi terhadap sistem koordinat referensi. Dan pada bidang oceanografi, kita menganalisis suatu lautan tentu menggunakan penilaian jauh yang memerlukan tingkat keakuratan hasil citra yang tidak terpengaruh adanya faktor-faktor gangguan, sehingga metode ini cukup penting bagi para peneliti oceanografi. Kelebihan dan kekurangannya, pada koreksi geometri ini akan menghasilkan suatu data citra yang mempunyai sifat-sifat peta dalam bentuk skala dan proyeksinya masing-masing. Sedangkan kekurangannya tentu harus dilakukan secara teliti dan benar sehingga mendapatkan hasil data citra yang sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya akan menjelaskan suatu objek yang penting dalam koreksi geometri terlebih penilaian jauh, yaitu satelit. Jadi pada koreksi geometri ini data citra yang didapatkan itu merupakan hasil dari satelit Landsat 8 yang merupakan suatu satelit observasi bumi milik Amerika, di mana ini adalah satelit ke-8 dalam program Landsat dan yang ke-7 yang berhasil mencapai orbit. Jadi keunggulan dari Landsat 8 ini diantaranya dapat diakses secara gratis dan terbuka untuk publik. Lalu terdapat saluran spektral 8 sebagai band yang membedakan Landsat 8 dengan Landsat sebelumnya, yaitu untuk mempertajam gambar dengan resolusi sebesar 15 meter. Selanjutnya ada software yang digunakan dalam koreksi geometri. Jadi pada koreksi geometri ini menggunakan satu software bernama ArcMapper, di mana software tersebut merupakan salah satu perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data citra atau satelit dengan mengembangkan metode pengolahan citra terbaru dengan pendekatan yang lebih interaktif, di mana kita dapat langsung melihat hasil dari setiap perlakuan terhadap citra pada monitor komputer. ArcMapper ini memberikan kemudahan dalam pengolahan citra sehingga kita dapat mengombinasikan berbagai operasi pengolahan citra dan hasilnya dapat langsung terlihat tanpa menunggu komputer menuliskannya menjadi file yang baru. Dan algoritma itu termasuk rangkaian tahap demi tahap pemrosesan atau perintah dalam ArcMapper yang digunakan untuk melakukan transformasi data asli dari proses sampai instruksinya selesai. Dan tentu konsep algoritma ini adalah satu keunggulan dari ArcMapper. Selanjutnya ada tools yang digunakan dalam metode
koreksi geometri ini. Jadi pada koreksi geometri terdapat tiga metode dasar dalam koreksi geometri. Yang pertama tuh ada memeriksa koreksi citra, lalu ada G-coding wizard, dan yang ketiga ada overlay citra. Yang pertama, G-coding wizard itu merupakan salah satu tool pada mapper yang berfungsi untuk mencocokkan koordinat titik antara citra yang belum dikoreksi dengan citra yang sudah dikoreksi. G-coding wizard itu bertujuan untuk memperbaiki citra yang karena adanya kesalahan yang dibuat dari peralatan saat pengambilan citra, dan juga sebagai penghubung antara citra dengan keadaan yang sebenarnya, yang diinterpretasikan melalui bentuk peta yang dihubungkan dengan koordinat suatu wilayah, sehingga gambar pada peta akan sama dengan keadaan di lapangan. Jadi proses G-coding wizard ini akan menghasilkan window yang berbeda ketika sebelum dan sesudah. Dan perbedaan tersebut muncul setelah dikoreksi, di mana sebelum dikoreksi akan menghasilkan window dengan tampilan seperti pada layar berupa kotak berwarna merah, dan sedangkan setelah dikoreksi akan menampilkan bentuk asli dari data citra tersebut yang lebih berwarna dan lebih jelas. Jadi G-coding wizard ini itu mengetahui nilai root mean square error atau nilai ukuran ketelitian data citra dengan suatu proses yang disebut rektifikasi. Jadi rektifikasi itu apa? Rektifikasi itu adalah proses membuat geometrik menjadi planimetrik pada suatu citra, dan prosesnya itu dengan mencari nilai koordinat pixel GCP dengan koordinat PT yang sesuai. Dan pada koreksi yang digunakan ini, jika ingin mendapatkan luas area yang akurat dan arah serta jarak yang tepat pada citra. Dan pada rektifikasi ini itu merupakan koreksi geometris yang presisi, karena tiap pixel tidak hanya dapat dinyatakan dalam garis dan kolom, akan tetapi dapat juga dinyatakan dalam lintang dan bujur atau meter dalam sistem proyeksi yang baku. Jadi setelah proses geometrik selesai ini, koreksi ini akan digunakan jika ingin mendapatkan luas area yang akurat dan arah serta jarak yang tepat pada citra. Rektifikasi ini juga dapat diartikan sebagai pemberian koordinat pada citra berdasarkan koordinat yang ada pada suatu peta yang mencakup area yang sama. Istilah selanjutnya ada root mean square error. Jadi root mean square error ini merupakan parameter yang digunakan untuk mengevaluasi nilai dari pengamatan terhadap nilai sebenarnya atau nilai yang dianggap benar. Jadi root mean square error ini dihitung setelah rektifikasi selesai dilakukan, yaitu dengan menguji beberapa titik independent checkpoint di dalam citra hasil koreksi geometrik. Dan RMS error ini tuh merupakan satu program dari tools G-coding wizard pada RMapper 7.0 yang tentu berfungsi sebagai koreksi kesalahan pada perhitungan dalam peletakan titik-titik yang tepat pada peta yang ingin diteliti. Root mean square error ini akan muncul apabila telah ditentukan 4 titik pada peta yang telah dipilih. Nilai root mean square error ini akan kurang dari 1 apabila titik yang diplotkan tepat dan sesuai pada kedua peta, sedangkan nilainya akan lebih dari 1 apabila pengeplotan titik-titik pada kedua peta tepat, sehingga tentu harus melakukan pengeplotan titik-titik lagi hingga didapatkan hasil yang nilai berjumlah kurang dari 1. Selanjutnya ada istilah ortorektifikasi, yang merupakan rektifikasi yang lebih akurat karena menggunakan atau mengumpulkan informasi mengenai sensor dan wahana yang dipakai. Ortorektifikasi adalah proses koreksi geometrik citra satelit atau foto udara untuk memperbaiki kesalahan geometrik citra yang bersumber dari pengaruh topografi di geometri sensor dan tentu kesalahan-kesalahan lainnya. Hasil dari ortorektifikasi ini berupa citra tegak atau planar yang mempunyai skala seragam di seluruh bagian citra. Ortorektifikasi ini sangat penting untuk dilakukan apabila citra akan digunakan untuk memetakan dan mengekstrak informasi dimensi seperti lokasi, jarak, panjang, luasan, dan volume. Ortorektifikasi ini juga salah satu teknik dalam pengolahan
citra digital yang bertujuan untuk mengurangi distorsi pada geometris yang diperlukan karena citra satelit memiliki distorsi geometrik yang berkisar dari puluhan hingga ratusan meter. Jadi hal ini tuh disebabkan oleh proses perekaman citra satelit yang dilakukan di ratusan kilometer dari atas bumi. Kesalahan geometris juga bisa terjadi dari efek-efek topografi bumi. Istilah yang terakhir ada penyesuaian regresi atau regression adjustment yang pada prinsipnya itu menghendaki suatu analisis untuk mengidentifikasi suatu objek bayangan atau air jernih pada citra yang akan dikoreksi. Jadi keempat istilah tersebut merupakan istilah-istilah yang terdapat pada tools atau metode geocoding wizard. Selanjutnya ada metode memeriksa koreksi citra. Jadi tujuan metode ini adalah untuk mendapatkan atau memeriksa apabila suatu data sudah melalui proses koreksi citra. Jadi cara mengetahui apakah suatu data citra sudah dikoreksi atau belum adalah dengan membaca status geodetic datumnya dan map projectionnya pada window dataset information yang merupakan salah satu tools pada RMapper. Cara mengetahui apakah datum yang paling terbaru ini pada peta yang paling baru digunakan atau paling umum digunakan itu ada namanya GCS dan UTM. Selanjutnya ada overlay citra atau penggabungan citra yang merupakan metode yang bertujuan untuk menggabungkan citra dengan resolusi tinggi tetapi tidak memiliki warna dengan citra yang memiliki resolusi cukup rendah tetapi berwarna yang memiliki daerah yang sama. Jadi perbedaan warna yang signifikan tersebut juga menjadi hasil yang terlihat dari metode overlay citra ini. Hasil yang diperoleh dari penggabungan citra dapat membantu pengamat dalam memperkirakan keadaan di sekitar, seperti adanya perencanaan wilayah pembangunan, dan lain-lain. Penggabungan dua citra ini dapat mengkompensasi adanya kelemahan-kelemahan yang terdapat pada dua citra, sehingga didapatkan data yang relatif lebih baik. Dan tujuan utamanya sendiri kan untuk mendapatkan citra satelit yang memberikan data lebih ter-enhance begitu, khususnya apabila digunakan untuk menganalisa tutupan lahan. Selanjutnya mungkin akan aku perlihatkan bagaimana step by step dari metode koreksi geometri ini.